kasih. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan bahan ajar berbasis core pada materi sistem pernapasan. Pertama-tama, saya di sini akan memaparkan terlebih dahulu di pendahuluan, dan nanti akan dilanjutkan dengan metode penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan memaparkan materi yang pertama, pendahuluan. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran agar siswa dapat memahami suatu konsep yang baik dalam proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Dalam proses belajar mengajar, tidak hanya merupakan transfer ilmu dari guru kepada siswa, tetapi siswa diberikan bahan ajar yang ideal dan mudah dimengerti agar siswa dapat memahami suatu konsep yang disampaikan oleh guru. Keberhasilan pembelajaran biologi dapat ditentukan oleh bahan ajar yang ideal dan mode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar biologi. Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka perlu upaya yang dilakukan mencari solusi dari masalah tersebut, antara lain dengan mengembangkan bahan ajar yang ideal dan menggunakan mode pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memahami dengan mudah, terutama dalam konsep pemahaman. Hal ini sangat diperlukan peran guru yang kreatif sehingga pembelajaran di kelas bisa efektif dan siswa belajar dengan nyaman dan menarik perhatian siswa di kelas. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti di sini mendapatkan rumusan masalah pada penelitian. Yang pertama, bagaimana kelayakan produk bahan ajar berbasis core pada materi sistem pernapasan. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap bahan ajar berbasis core pada materi sistem pernapasan. Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk menguji kelayakan produk bahan ajar berbasis core pada materi sistem pernapasan. Yang kedua, mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar berbasis core pada materi sistem pernapasan. Makanya pengembangan bahan ajar berbasis core ini, siswa diharapkan dapat berpikir kritis. Selain itu, model core ini dapat menjadi alternatif pilihan model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Untuk langkah kedua, yaitu metode penelitian. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pengembangan Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, penggunaan penelitian metode R&D ini digunakan untuk penelitian yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun penelitian ini dilakukan 3 tahap pengembangan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan define, terus yang kedua, design, dan yang ketiga, develop. Penelitian ini dilaksanakan di SMA 4 Muhammadiyah Bandung. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas 11 SMA 4 Muhammadiyah. Sebanyak 30 siswa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan dilakukan oleh peneliti berupa lembar validasi dan angket respon siswa. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama, sumber datanya kita dapatkan dari para ahli, dan yang kedua, aspek penilaiannya itu yaitu kelayakan bahan ajar, komponen penyajian bahan ajar, ketiga komponen kebahasaan bahan ajar, dan keempat komponen kegrafisan bahan ajar. Teknik pengumpulan datanya yaitu validasi bahan ajar kepada 3 validator, dan instrumen yang digunakan yaitu lembar validasi. Dan yang kedua yaitu sumber datanya didapatkan dari siswa. Aspeknya itu respon terhadap bahan ajar berbasis core yang telah digunakan oleh siswa tersebut. Teknik pengumpulan datanya itu penyebaran angket, dan instrumen yang digunakan itu angket respon siswa. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis keseluruhan yang diperoleh oleh ahli media ialah 79% dengan kriteria valid.
oleh ahli materi diperoleh persentase 78% dengan kriteria valid, dan oleh ahli materi diperoleh persentase 88% dengan kriteria sangat valid. Rata-rata persentase bahan ajar yang diperoleh 81% dengan kriteria kelayakan produk bahan ajar, yaitu valid, dan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Hal ini mengacu pada kriteria kelayakan menurut Akbar tahun 2013. Setelah dilakukan penilaian, revisi bahan ajar dilakukan berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh para ahli. Masukan dan saran para ahli dijadikan acuan untuk memperbaiki bahan ajar. Uji coba produk bahan ajar ini untuk memperoleh data efektivitas bahan ajar berbasis skor yang dikembangkan. Selain itu, pada uji coba produk bahan ajar berbasis skor ini juga dilakukan pengambilan data angket respon siswa terhadap produk bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan angket respon siswa. Berdasarkan hasil analisis angket respon siswa, sebanyak 30 siswa yang telah mengikuti pembelajaran menggunakan bahan ajar berbasis skor pada materi sistem pernapasan, maka kualifikasi respon siswa dikategorikan sedang dengan kriteria dan jumlah skor berbeda-beda. Rata-rata respon siswa diperoleh 3,38 dengan kriteria sedang. Hal ini mengacu pada Subana tahun 2000 pada kriteria 2,5 sampai 3,50 dengan kualifikasi sedang. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bahan ajar pada hasil uji validasi dan mendeskripsikan respon siswa terhadap bahan ajar tersebut. Validasi bahan ajar ini untuk mengetahui kualitas bahan ajar dilihat dari komponen kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan desain. Hasil validasi bahan ajar berupa pernyataan ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Bahan ajar layak diuji coba dengan beberapa revisi. Selain itu, yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan hasil pengembangan Research and Development atau R&D, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis skor pada materi sistem pernapasan disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil validasi bahan ajar berupa pernyataan ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa bahwa bahan ajar layak dengan beberapa revisi. Dan yang kedua, respon siswa terhadap bahan ajar berbasis skor pada materi sistem pernapasan diperoleh pula bahwa respon siswa terhadap pembelajaran biologi menggunakan bahan ajar berbasis skor berdasarkan analisis angket bahan ajar semua menyatakan terkualifikasi sedang, dan penilaian rata-rata respon siswa yaitu 3,38 terkualifikasi sedang.